Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa. Saya Sri Kasih Pertiwi Rumah PA. Saya Citra Kelas 1 Senator Toro. Kami dari kelas 11 Otomasi 4 akan mengerjakan tugas wawancara kami, yaitu tugas Bahasa Indonesia. Dan kami memilih narasumber kami, yaitu Kak Dian. Sekian, terima kasih. Melaporkan dari SMK Negeri 1 Batam mengenai program yang sedang berjalan di jurusan Teknik Otomasi Industri dan berbagai program yang bisa menguntungkan para masyarakat maupun warga sekolah. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Kami dari media sekolah ingin mengetahui Pak, ada program apa saja yang ada di jurusan kita ini? Program kegiatan ya? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk program kegiatan yang ada di Teknik Otomasi Industri, seperti jurusan lain ya, kita ada kegiatan sampai pagi bersama yang juga untuk mendistribusi informasi atau keperluan penting yang perlu disampaikan kepada seluruh anggota atau masyarakat jurusan industri. Kemudian yang kedua, juga sama nih dengan jurusan yang lain, itu ada kemudian jurusan siswa-siswi yang muslimah ya, karena untuk yang muslim sudah ada kegiatan juga, kemudian yang putra juga ada kegiatan. Yang ketiga, kita juga ada pembinaan siswa-siswi yang ingin terlibat dalam kegiatan perlombaan. Itu biasanya siswa-siswi yang terlibat dalam perlombaan UTS. Kemudian yang lainnya, kita juga ada sebenarnya beberapa pelatihan guru ya. Itu ada pelatihan guru yang kita laksanakan guna untuk memberikan suplemen kepada guru agar mereka meningkat. Baik Pak, terima kasih. Bisa Bapak jelaskan program atau kegiatan utama apa yang sedang berjalan di jurusan kita saat ini? Oke, kalau untuk yang sedang berjalan, ini tadi dulu ya, tadi saya sebutkan terkait dengan guru tamu ya, kelas industri itu juga sedang berjalan. Salah satu program yang kami soroti secara serius karena merupakan program yang melibatkan pihak industri ya. Kemudian yang kedua, kita juga sedang ada proses pembangunan penambahan ruang kelas di sini. Walaupun punya sekolah, tapi kemungkinan besar nanti peruntukannya di industri. Ya. Ini merupakan program yang sedang berjalan untuk mengantisipasi program sekolah yang shift nih, pembelajaran shift. Jadi harapan di semester depan bisa. Siapa saja yang terlibat dalam program ini? Apakah hanya siswa saja atau ada kompleks atau ada kolaborasi dengan pihak lain? Oke, kalau untuk program guru tamu ada jelas pihak lain ya, pihak dari PT Schneider kita ada kolaborasi dengan mereka. Kemudian dengan kurikulum juga ada, karena ini bagian dari program kurikulum juga yang didistribusi di jurusan. Kemudian untuk proses pembangunan kita bekerjasama dengan tim sarana sekolah. Kebetulan untuk pembangunan memang tidak melibatkan siswa ya, hanya beberapa guru dan juga tim sarana yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kemudian juga ada beberapa pihak luar dari masyarakat yang memang dijadikan sebagai salah satu pengawas pembina dalam proses. Program ini dilaksanakan, apakah di dalam kompleks bengkel saja atau ada kegiatan di luar? Oke, kalau untuk guru tamu sampai saat ini di kompleks bengkel saja. Biasanya di UM, di ruang COE ya, baik yang teori maupun praktik. Kemudian untuk pembangunan juga masih area bengkel otomasi karena tempatnya pas di samping gedung N. Sejak kapan program ini dimulai dan kapan target penyelesaian? Kalau untuk yang kelas industrinya ya, maksudnya guru tamunya itu udah dari tahun 2007. Nah, itu udah ada kita. Jadi sebelum
kurikulum Merdeka itu ada guru tamu industri itu sudah ada sampai dengan sekarang, dan itu sepertinya akan terus berlanjut sampai dengan proses pendidikan kita di Senggah Kubatan kemungkinan besar akan terus-terusan, karena kan itu bagian dari pembelajaran yang penting. Kemudian kalau untuk pembangunan kami rencanakan di Desember ini selesai, sehingga harapannya di bulan Januari atau Februari ya masa depan itu sudah bisa kita efektifkan untuk digunakan. Oke Pak, kemudian apa yang melatar belakangi atau menjadi alasan utama program ini diadakan? Untuk yang pertama tadi guru tamu itu karena kan pas pembelajaran kita ini guru-gurunya bukan orang industri, ataupun kalau dulu orang industri udah lama masa-masa lalu. Nah, sehingga kita butuh informasi yang lebih detail, lebih terkini terkait dengan kondisi industri, sehingga kita undang guru dari industri di sekolah sehingga mereka bisa memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak didapatkan oleh dari guru di sekolah. Kemudian program yang kedua jelas tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan pembangunan kelas itu ditujukan agar pembelajaran kita bisa berjalan tidak sifat, karena kita siswanya setiap tahun bertambah terus animonya dan penambahannya, kelasnya rombel juga semakin banyak, sehingga membutuhkan ruang-ruang kelas baru agar nantinya semua rombel itu bisa terakomodir. Ya Pak, kemudian apa manfaat yang diharapkan dari program ini, terutama bagi para siswa dan juga kita secara umum? Kalau untuk guru tamu jelas harapannya siswa-siswi yang terlibat di dalamnya yang mendapatkan fasilitas untuk guru tamu tersebut bisa mendapatkan tambahan informasi terkait dengan industri, misalnya seperti keselamatan kerja yang real di sana seperti apa, prosedur kerjanya seperti apa, sampai dengan mungkin informasi terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan atau perusahaan hasilkan, sehingga nantinya siswa-siswi ini ketika nanti lulus misalnya dia mau kerja atau pas sudah lanjut kuliah bekerja, mereka sudah punya gambaran industri sekarang seperti ini. Kemudian kalau untuk yang pembangunan ruang kelas baru, harapannya siswa-siswi yang ada di SMK 1 Batam punya ruangan yang representatif, cocok untuk dalam proses pembelajaran, nyaman digunakan. Tapi yang paling utama sebenarnya cukup. Nah itu, jadi tidak ada lagi kelas yang tidak mendapatkan ruangan, tidak ada rombel yang tidak dapat ruangan. Kemudian tadi tidak ada shift lagi, karena kalau shift kan waktu pembelajaran kita menjadi sempit ya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan program ini secara teknis, bisa dijelaskan langkah-langkahnya? Oke, kalau untuk guru tamu yang pertama kita biasanya membuatkan schedule dulu, jadwalan dulu dari misalnya semester ini kita mau buat berapa kali pertemuan, 8 kali, nanti waktu-waktunya kapan saja. Kalau sudah ada rancangan dari sekolah, kita akan surati ke perusahaan PT Schneider untuk meminta waktu mereka, permohonan kesediaan mereka kira-kira di waktu tersebut cocok atau tidak. Itu nanti akan ada lampiran materi-materi yang kita rekomendasikan juga, kita request kepada mereka. Nanti mereka akan memberikan surat balasan kepada kita kalau sudah cocok waktunya dengan yang sudah disediakan. Nanti kita akan masuk di setiap bisa Sabtu, bisa paling 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita berjalan. Kalau untuk pembangunan kita kebetulan ini bantuan dari pusat, dari kementerian, sehingga biasanya di awal kemarin kita buat perencanaan dulu dengan tim perencana, kemudian ada BIMTEK-nya sebelum kita mendapatkan deal bantuannya untuk kerjasama, ada kerjasama dengan kementerian, baru kita eksekusi. Nanti di akhir biasanya ada audit, ada pengecekan, memastikan gedung ini sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan program. Oke, apakah ada tantangan atau kendala signifikan yang dihadapi selama program ini berjalan, dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Untuk yang guru tamu, tantangan pertama adalah kita kan bekerja sama dengan industri ya, jadi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi gurunya atau karyawan dari pihak industri yang akan dijadikan guru di sekolah. Jadi kita terkadang beberapa kali ada jadwal yang sudah disepakati, akhirnya kita agak geser karena menyesuaikan dengan kondisi gurunya. Kemudian yang kedua, kalau untuk yang pembangunan lebih kepada cuaca sekarang yang kita bangun gedung yang notabene-nya butuh waktu, misalnya penyemainan ada waktu pengeringan dan seterusnya gitu ya, pekerjaan lapangan, nah, sehingga ketika hujan cuacanya jadinya cukup kadang menghambat proses pekerjaan.
Apa pesan atau harapan Bapak untuk para siswa dan perkembangan bengkel jurusan ke depannya? Yang saya harapkan yang pertama, tentu ini tidak hanya untuk siswa, tapi kami para guru juga harapannya kami bisa konsisten memberikan proses pendidikan yang totalitas dan komprehensif, tidak hanya dalam keilmuan saja, tapi kan juga dari sikap attitude-nya siswa, sehingga dengan konsistensi itu harapannya siswa-siswi di informasi ini memiliki karakter yang baik. Yang Islam keislamannya, Kristenan dan seterusnya. Itu harapannya bisa terbentuk tidak hanya pintar tapi berakhlak. Kemudian yang kedua, kami juga berharap fasilitas yang ada di sini juga perlahan kami cicil, kami sesuaikan sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan oleh siswa-siswi di dalam proses praktikum, dan nantinya bisa berjalan dengan baik. Misalnya trainernya juga terus cicil bertambah sehingga nantinya bisa pas untuk digunakan oleh para siswa.